Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Profesor Kuncoro Hartowidodo selaku pembimbing tesis saya, serta Bapak dan Ibu penguji. Perkenalkan, nama saya Ruth Paulina Purba. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian tesis saya yang berjudul Analisis dan Mitigasi Resiko Rantai Pasokan pada Perusahaan Berbasis Proyek, Studi pada CV Nusa Komunika Sejahtera. Penelitian ini dilatar belakangi oleh beberapa hal utama. Yang pertama, menurut data Badan Pusat Statistika atau BPS pada tahun 2025, mengatakan bahwa sektor konstruksi memiliki peran yang strategis dalam peningkatan perekonomian nasional Indonesia. Hal ini ditunjukkan pada triwulan kedua, sektor konstruksi menjadi sektor dengan kontribusi terbesar keempat pada produk bruto domestik Indonesia sebesar 9,48%. Selain itu, perusahaan konstruksi atau perusahaan berbasis proyek memiliki karakteristik yang berbeda dengan perusahaan pada umumnya, terutama pada rantai pasokan, di mana karakteristik yang dimiliki oleh sektor konstruksi atau perusahaan berbasis proyek sebagai berikut. Yang pertama, proses produksi yang dijalankan akan dijalankan di lokasi proyek. Yang kedua, bersifat make to order. Yang ketiga, melibatkan banyak pihak, serta cenderung terfragmentasi dengan adanya jarak antara perencana dengan pelaksana. Perusahaan yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu CV Nusa Komunika Sejahtera, sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang sektor konstruksi, khususnya di bidang elektrikal, dan juga menjalankan bisnis berbasis proyek, di mana mereka memberikan layanan berupa instalasi elektrikal arus lemah, di mana dijalankan melalui proyek-proyek yang mereka jalankan. Sebagai perusahaan berbasis proyek, CV Nusa Komunika Sejahtera tentunya menghadapi tingkat kompleksitas dan ketidakpastian dalam menjalankan rantai pasokannya. Kondisi ini menjadi sumber munculnya berbagai resiko rantai pasokan yang dapat mengganggu kelancaran operasional proyek mereka. Salah satu resiko yang secara nyata mereka alami yaitu adalah keterlambatan material dalam proyek. Selain itu, tingginya kompleksitas dan ketidakpastian atau ketergantungan mereka terhadap vendor sebagai pemasok mereka membuat perusahaan rentan untuk menghadapi resiko-resiko lainnya yang terjadi dalam proses rantai pasokan. Setiap resiko rantai pasokan yang terjadi dalam rantai pasokan perlu dianalisis dan dikelola untuk mengurangi tingkat kejadian dan juga dampaknya terhadap operasional proyek. Salah satu cara untuk mengelola resiko tersebut yaitu dengan menerapkan manajemen resiko rantai pasokan dengan mencakup proses, identifikasi, analisis, dan juga mitigasi resiko. Oleh karena itu, penelitian berbasis manajemen resiko rantai pasokan menjadi penting untuk dilakukan, terutama dalam perusahaan yang menjadi objek penelitian ini. Dalam penelitian ini, resiko rantai pasokan akan diidentifikasi dengan menggunakan model Supply Chain Operation Reference Digital Standard atau SCORE Digital Standard, kemudian akan dianalisis dengan menggunakan FMEA atau Failure Mode and Effect Analysis, dan akan menggunakan diagram Pareto untuk memprioritaskan resiko mana yang harus dimitigasi secara cepat. Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dilihat bahwa CV Nusa Komunika sebagai perusahaan yang menjalankan bisnis berbasis proyek menghadapi kompleksitas dalam rantai pasokan yang diakibatkan oleh beberapa hal, antara lain yang pertama, banyaknya pihak yang terlibat dalam proses rantai pasokan, yang kedua, adanya keterbatasan sumber daya yang digunakan dalam proyek, serta karakteristik proyek yang bersifat spesifik. Kondisi ini membuat perusahaan tersebut rentan menghadapi berbagai resiko lainnya dalam proses rantai pasokan yang dapat mengakibatkan keterlambatan material proyek dan resiko-resiko lainnya yang berpotensi mempengaruhi produktivitas, efisiensi, dan daya saing perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan analisis resiko rantai pasokan yang terstruktur untuk menyusun strategi mitigasi resiko yang terukur dan terarah. Dalam penelitian ini, terdapat 3 pertanyaan penelitian dan 3 tujuan penelitian yang hendak dicapai. Pertanyaan penelitian yang pertama yaitu, apa saja resiko yang berpotensi mengganggu rantai pasokan CV Nusa Komunika Sejahtera? Yang kedua, resiko apa saja yang menjadi prioritas CV Nusa Komunika Sejahtera?
Dan yang ketiga, bagaimana rancangan strategi mitigasi resiko rantai pasokan yang dapat dilakukan oleh CV Nusa Komunika Sejahtera. Yang selaras dengan itu, yaitu tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini juga ada 3. Yang pertama, mengidentifikasi resiko yang berpotensi mengganggu rantai pasokan CV Nusa Komunika Sejahtera. Yang kedua, mengidentifikasi dan menganalisis resiko untuk menentukan resiko prioritas bagi CV Nusa Komunika Sejahtera. Yang ketiga, merancang dan merumuskan strategi mitigasi resiko rantai pasokan yang dapat diterapkan atau dilakukan oleh CV Nusa Komunika Sejahtera. Adapun manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi 2, yaitu bagi akademisi dan juga bagi perusahaan. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara konseptual terkait dengan metode dan kerangka kerja yang efektif dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko rantai pasokan. Yang kedua, bagi perusahaan, yaitu memberikan atau membantu perusahaan dengan memberikan rekomendasi terkait dengan mitigasi risiko rantai pasokan yang terjadi dalam perusahaan. Selanjutnya, landasan teori. Yang pertama terkait dengan manajemen rantai pasokan. Dalam bukunya, Heiser pada tahun 2019 mendefinisikan manajemen rantai pasokan sebagai proses koordinasi antar kegiatan yang terlibat dalam rantai pasokan secara menyeluruh yang dilakukan guna meningkatkan nilai konsumen. Yang kedua terkait dengan manajemen rantai pasokan konstruksi. Pada umumnya kita tahu bahwa rantai pasokan konstruksi dan rantai pasokan pada industri pada umumnya memiliki karakteristik yang berbeda, di mana rantai pasokan yang dijalankan dalam konstruksi itu dijalankan dengan berfokus pada bagaimana perusahaan memanfaatkan sumber daya yang ada guna meningkatkan daya saing perusahaan. Yang ketiga yaitu manajemen resiko rantai pasokan, di mana dalam proses memanajemen resiko rantai pasokan ini terdapat 3 proses, yaitu proses identifikasi, di mana tujuan dari proses ini dilakukan yaitu mengidentifikasi resiko yang dapat menghambat atau mempengaruhi kinerja rantai pasokan. Yang kedua adalah proses assessment yang dilakukan untuk menilai tingkat dari resiko tersebut. Dan yang ketiga adalah proses mitigasi, yaitu proses yang dirancang atau dilakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya dan mengurangi dampak yang dirasakan dari resiko tersebut. Dan teori yang terakhir yaitu terkait dengan model skor DS atau skor digital standar, di mana dalam skor DS membagi proses rantai pasokan menjadi 6 proses utama. Yang pertama plan, kemudian order, kemudian source, transform, fulfill, dan yang terakhir adalah return. Selanjutnya metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pendekatan kuantitatif sebagai pendukung, di mana metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini, yang pertama untuk memperoleh data primer, akan dilakukan atau dikumpulkan melalui wawancara dan penyebaran kuesioner yang dilakukan terhadap pihak eksternal sebagai risk owner dalam perusahaan. Yang kedua, data sekunder akan dikumpulkan melalui observasi dan studi terhadap publikasi ilmiah, data BPS, serta data internal yang dimiliki oleh perusahaan. Adapun instrumen penelitian yang digunakan yaitu ada 2. Yang pertama, skor digital standar sebagai lembar kerja untuk mengidentifikasi resiko-resiko apa saja yang terdapat dalam seluruh proses rantai pasokan. Yang kedua yaitu kuesioner EMEA yang digunakan sebagai lembar kerja penilaian yang dinilai berdasarkan tingkat keparahan atau severity, frekuensi kejadian atau occurrence, dan juga kemampuan deteksi atau detection. Metode yang digunakan dalam melakukan analisis data dalam penelitian ini yaitu ada 3. Yang pertama, skor DS atau skor digital standar, EMEA, dan diagram Pareto yang akan digunakan untuk menentukan resiko mana saja yang menjadi prioritas dalam penanganan perusahaan. Berdasarkan hasil identifikasi dengan menggunakan model skor DS, dapat ditemukan bahwa terdapat 13 resiko dalam rantai pasokan pada perusahaan ini, yang dimana 3 resiko teridentifikasi pada proses plan, 1 resiko teridentifikasi pada proses order, 3 resiko pada proses source, 3 resiko pada proses transform, 1 resiko pada proses fulfill, dan 2 resiko pada proses return. Selanjutnya, resiko-resiko tersebut akan dievaluasi dengan metode EMEA, di mana dengan penyebaran kuesioner dengan memberikan skala 1 hingga 10 berdasarkan tingkat keparahan atau severity, kemungkinan terjadi atau occurrence, dan kemungkinan deteksi atau detection.
Hasil kuesioner tersebut akan dihitung untuk memperoleh nilai RPN yang kemudian resiko diperingkatkan dari nilai RPN yang tertinggi hingga nilai RPN yang terendah. Hal ini dilakukan untuk melihat resiko mana yang memiliki nilai RPN yang tertinggi, sebab semakin tinggi nilai RPN pada suatu resiko menjelaskan bahwa resiko tersebut memerlukan perhatian yang lebih dan harus menjadi prioritas dalam penanganan. Berikut tabel urutan nilai RPN setiap resiko yang dapat dilihat dalam layar. Namun hasil RPN ini memiliki keterbatasan dalam menentukan resiko yang menjadi prioritas untuk ditangani. Oleh sebab itu, penelitian ini menggunakan diagram Pareto untuk menentukan resiko mana saja yang harus diprioritaskan dalam penanganan. Hasil pengolahan data dengan menggunakan diagram Pareto ditunjukkan dalam diagram berikut, di mana berdasarkan hasil pengolahan data tersebut, terdapat 7 resiko yang menjadi resiko prioritas yang perlu ditangani segera yang ditunjukkan pada tabel berikut. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan prinsip Pareto yang menunjukkan terdapat 7 resiko prioritas, maka penelitian ini menyusun usulan mitigasi untuk masing-masing resiko tersebut. Berikut merupakan usulan mitigasi untuk setiap resiko. Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini, yaitu ada 3. Yang pertama, penerapan skor DS atau skor digital standar dinilai mampu mengidentifikasi resiko-resiko rantai pasokan dalam proses rantai pasokan secara menyeluruh. Yang kedua, penerapan analisis ECMEA yang dikolaborasikan dengan prinsip Pareto dinilai dapat mengidentifikasi resiko-resiko mana saja yang menjadi resiko prioritas dalam penanganan. Dan yang terakhir, yang ketiga, berdasarkan hasil analisis yang sudah dilakukan, penelitian ini dapat memberikan usulan strategi mitigasi resiko prioritas yang dapat berfokus pada peningkatan sistem pengawasan dan evaluasi vendor, perbaikan sistem pengadaan, pemeliharaan peralatan secara rutin, serta meningkatkan ketahanan dan efektivitas pengelolaan rantai pasokan. Adapun keterbatasan yang dialami dalam penelitian ini ada 2. Yang pertama, penelitian ini hanya dilakukan pada satu perusahaan berbasis proyek, khususnya pada Sivinusa Komunikasi Sejahtera. Yang kedua, data yang digunakan dalam penelitian ini terbatas, yaitu data yang bersifat internal. Adapun implikasi dalam penelitian ini terbagi menjadi 2, yaitu secara teoritis dan secara praktis. Secara praktis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian mengenai manajemen rantai pasokan dan manajemen risiko rantai pasokan, terkhususnya pada perusahaan berbasis proyek. Yang kedua, secara praktis, penelitian ini memberikan wawasan terhadap perusahaan untuk membangun sistem manajemen risiko yang terstruktur. Selanjutnya, saran. Yang pertama, saran untuk perusahaan. Perusahaan disarankan untuk menerapkan manajemen risiko yang lebih sistematis, di mana manajemen risiko tersebut berorientasi pada pengendalian rantai pasokan. Yang kedua, untuk peneliti selanjutnya. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk dapat melibatkan pihak eksternal yang ikut serta dalam rantai pasokan, seperti pemasok. Juga disarankan untuk memberikan rancangan strategi mitigasi dengan mempertimbangkan waktu dan juga biaya. Saran yang terakhir, untuk industri secara umum, disarankan untuk melakukan identifikasi resiko rantai pasokan secara sistematis, sebagaimana penelitian ini dilakukan. Demikian hasil penelitian ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.